Apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Shalom adik-adik, welcome to Kids Army for Jesus dengan tema Kids Army. Nah adik-adik, kita semua adalah pasukan-pasukannya Tuhan Yesus adik-adik. Siapa ya lawan kita? Lawan kita adalah si iblis adik-adik. Gimana ya cara kita ngelawan si iblis? Kakak tahu adik-adik caranya dengan menggunakan senjata-senjatanya Allah adik-adik. Senjatanya Allah itu adalah yang pertama kita harus berdiri tegap. Kita juga harus menggunakan ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, dan juga kasut kerelaan untuk memberitakan Injil adik-adik, untuk memberitakan firman Tuhan adik-adik. Dan juga kita harus menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh adik-adik. Pedang roh adalah firman Tuhan adik-adik. Nah kalau kita sebagai pasukan Tuhan Yesus, kita mau keluar menjadi pemenang, kita harus melawan si iblis dengan senjata-senjatanya Allah ini ya adik-adik ya. Oh iya adik-adik, udah saatnya kita mau ibadah. Yuk kita mau ibadah, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebagai pasukan-pasukan-Mu ya Tuhan, kami mau keluar Tuhan menjadi seorang pemenang ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan bisa melawan si iblis ya Tuhan dengan menggunakan senjata-senjata-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan juga akhirnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan, dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Are you ready kids? Let's start! Adik-adik, ingat selalu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian ini. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan.
Shalom adik-adik, kalian tahu nggak siapa nama juru selamat kita? Iya, betul sekali, Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita katakan ya. I know He rescued my soul, His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe I raise a banner. I raise a banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Katakan lagi. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sekali lagi dari awal ya. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Kita naikkan panjinya Tuhan. I raise the banner. Oh, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Katakan my Redeemer. My lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sambil bertepuk tangan ya. My lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sekali lagi katakan. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yay! He is our Redeemer live. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kakak ajak semuanya untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kita. Kita mau terus ada dan diam di dalam hadiratnya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam teduh.
Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang Engkau kasihi. Kiranya damai sejahtera dan pemulihan turun atas bangsa kami. Berikan hikmat dan kekuatan untuk memimpin bangsa kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan buat bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami dan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati program vaksin 19 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa bagi setiap gereja agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai terang-Mu di dunia ini. Banyak jiwa-jiwa yang dituai buat kemuliaan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian, dan kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wah, hari ini sekolah nih. Ada PR nggak ya? Ada ulangan nggak ya? Aduh, gimana ya? Bodo amat lah. Emang gue pikirin ulangan. Paling minta tolong teman. Kalau PR, saling punya teman aja. Saya harus cari Sasa dulu Sasa. Hai Cucu, ada apa? Oh, pasti mau pinjam PR lagi ya? Pasti mau minta contekan lagi. Pinter kamu Sasa. Kebiasaan kamu nih Jojo ya. Seminggu saya mau ajak teman-temanku join di ibadah online Tapi siapa yang harus saya ajak Tuhan Yesus? Ajak Jojo aja. Jojo kan suka marah-marah dan sangat malas. Dia suka nyontek. Dia itu kayaknya kayak males banget. Tapi nanti saya dimarahin dia gak ya? Saya telepon aja. Lebih baik dimarahin Jojo daripada dimarahin Tuhan Yesus.
Sasa, ada apa? Jojo, saya mau ajak kamu join ibadah online yuk. Kapan? Setiap minggu di YouTube GBI City Tower, mulai jam 7 pagi. Oke. Join ya Jojo. Lihat nanti ya, bawel. Oke. Thank you Jojo. Bye. Bye. Senangnya bisa ajak Jojo join. Tuhan Yesus buat Jojo bisa join ya di ibadah online. Dan lawat Jojo ya Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sasa, kamu lihat deh, si Jojo udah berubah ya dia. Dia udah tidak pernah terlambat lagi, tidak marah-marah lagi, rajin kerjain PR sekarang ya. Ada apa dengan Jojo ya? Gak tahu nih, ada apa ya? Hai Sasa, Hai Jojo. Apa kabar? Kelihatannya kamu sangat senang. Sekarang udah tidak pernah terlambat. Udah rajin kerjain PR ya. Iya, ngomong-ngomong, thank you ya. Saat kamu ajak aku ibadah online, saya bisa nangis loh. Saya merasakan berbeda sekarang. Wow, Tuhan Yesus luar biasa ya. Iya Sasa, kita harus ajak lebih banyak teman-teman kita lagi agar mereka dapat mengalami Tuhan Yesus. Setuju. Sekarang kita dengerin cerita firman Tuhan hari ini ya. Oh, oke. Yuk. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik tadi udah lihat ya di mana ceritanya Jojo. Si Jojo mengalami perubahan dalam hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, hari ini kakak juga punya cerita tentang tokoh Alkitab yang mengalami perubahan dalam hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik. Dia adalah Saulus menjadi Paulus. Adik-adik perhatikan ya. Dalam waktu yang singkat, setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Pentakosta menghasilkan pertumbuhan gereja yang semakin meluas dan membawa pengaruh yang luar biasa. Dan berita tentang Tuhan Yesus pun telah menyebar kemana-mana. Kabar baik tentang Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit kembali, dan Tuhan Yesus kembali ke surga itu semakin meluas. Murid-murid Tuhan Yesus juga terus berkeliling Israel memberitakan kabar baik. Tetapi orang-orang percaya menghadapi bahaya yang serius. Mereka punya musuh, orang-orang Farisi, pemimpin agama, dan lainnya sangat membenci orang yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk mengakhiri hidup Yesus, yang membunuh Stefanus, dan juga memenjarakan orang-orang percaya. Saulus seorang pemimpin di antara kelompok yang membenci Tuhan Yesus. Saulus adalah musuh terbesar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Keinginan Saulus adalah menghancurkan pesan Yesus dan memasukkan sebanyak mungkin pengikut-pengikut Yesus ke dalam penjara. Tetapi Tuhan Yesus mempunyai rencana yang luar biasa atas hidup Saulus. Nah, apa yang terjadi dengan Saulus ya adik-adik? Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba
Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terheran-heranlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun Saulus masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saulus berdoa, dan berdoa. Tuhan Yesus menyuruh seorang pria bernama Ananias untuk mengunjungi Saulus. Akhirnya Ananias pun pergi ke rumah tempat Saulus tinggal. Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis. Mata Saulus terbuka dan hatinya berubah. Dia juga dipanggil dengan nama yang berbeda. Saulus bukan lagi si penganiaya. Sekarang dia adalah misionaris Paulus. Sejak saat itu, keinginan Paulus adalah memberitakan nama Yesus, mendirikan gereja, dan menyebarkan kabar baik tentang Kristus kemanapun Paulus pergi. Paulus sangat menderita, tetapi melalui kuasa Allah, ia membawa Injil Yesus jauh melampaui jangkauan yang luas di Kekaisaran Romawi. Haleluya! Adik-adik, dari cerita Alkitab tadi, kakak mau kita belajar 1, ketaatan. Di mana saat Saulus mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan menyuruhnya pergi ke kota, apa yang Saulus lakukan adik-adik? Saulus pun taat. Saulus melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Begitu juga dengan kita ya, saat kita mendengar suara Tuhan, melalui membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, kita juga mau belajar taat. Karena kakak percaya setiap kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi setiap adik-adik adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang yang kedua ya adik-adik, yaitu mempunyai mata dan hati seperti Yesus. Nah, saat Saulus sudah taat, apa yang terjadi dengan Saulus? Matanya pun terbuka, matanya melihat kembali. Saat dia melihat kembali, nah dia sudah melihat seperti Tuhan Yesus melihat, mata yang melihat jiwa-jiwa, dan hatinya pun berubah dari hati yang menganiaya menjadi hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Dia mempunyai hati yang seperti Yesus. Nah adik-adik, kita juga mau belajar ya, mempunyai mata dan hati seperti Yesus yang mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus lebih banyak menceritakan kabar baik kepada orang lain, supaya orang lain dengar. Kalau kita tidak ceritain, orang lain tidak dengar dan mereka tidak tahu. Jadi mari kita terus memberitakan kabar baik, kita menceritakan kabar baik kepada orang lain. Sekarang yang terakhir ya adik-adik, yang ketiga, yaitu ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Saat Saulus matanya terbuka dan hatinya berubah, saat itu juga dia mengalami perubahan. Dia bukan lagi disebut Saulus si penganiaya, tetapi menjadi misionaris Paulus. Nah, kita juga harus berubah adik-adik, dari yang tidak baik menjadi baik. Contohnya, dari yang suka marah-marah
menjadi tidak marah lagi. Dari yang suka malas menjadi tidak malas lagi. Dari yang suka berbohong menjadi tidak berbohong lagi. Nah, kita bukan hanya diselamatkan ya adik-adik, tetapi kita harus membawa perubahan. Karena saat kita berubah, orang lain melihat terang Tuhan dalam diri kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang ayat hafalannya ya adik-adik, yang terdapat dalam Galatia 2 ayat 20a. Sekali lagi ya, Galatia 2 ayat 20a. Bunyinya seperti berikut. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kakak mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat setiap adik-adik kami juga yang sudah mendengarkan isi hati-Mu. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Biar setiap firman yang mereka dengar itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam setiap kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan menjadi messenger di akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap adik-adik kami ini terus bertumbuh mengenal Engkau. Bertumbuh terus di dalam Engkau Tuhan. Sehingga mereka Tuhan Engkau pakai dahsyat di akhir zaman ini. Kami berdoa Tuhan biar benih-benih itu Tuhan Yesus terus bertumbuh Tuhan. Di antara mereka Tuhan ada yang menjadi nabi-nabi Tuhan. Menjadi rasul-rasul ya Tuhan Yesus. Menjadi pemberita Injil ya Tuhan, menjadi gembala-gembala ya Tuhan Yesus, menjadi Tuhan Yesus hamba-hamba yang luar biasa ya Tuhan. Biar Engkau pakai mereka Tuhan menjadi pemuji penyembah-Mu, menjadi pendoa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap adik-adik Kids Army kami ke dalam tangan Engkau. Pagar perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka dan keluarga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka. Mari adik-adik angkat kedua tangannya, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan adik-adik dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan yang permai. Mari adik-adik yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan tentang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saulus mempunyai hati yang tidak baik, dia tidak suka terhadap Tuhan Yesus dan dia membenci setiap pengikut Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Wah, semuanya diubahkan. Hati yang tidak baik menjadi hati yang bersih di hadapan Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Stefani ingin membuat suatu activity seperti magic trick tentang perubahan yang kalian bisa lakukan sebelum mengikut Tuhan Yesus dan setelah kalian mengenal dan mengikut dan mencintai Tuhan Yesus. Ikutin ya. Gambar anak perempuan ini melambangkan Kak Stefani pada saat Kak Stefani sebelum mengenal Tuhan Yesus. Lihat deh adik-adik, hati Kak Stefani berwarna hitam. Hati Kak Stefani tidak baik. Kak Stefani suka marah-marah, membenci teman. Mulut Kak Stefani mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, kalian mau tahu nggak apa yang terjadi ketika Kak Stefani bertemu dengan Tuhan Yesus? Air ini melambangkan Tuhan Yesus beserta kasih-Nya. Ketika Kak Stefani bertemu dengan Tuhan Yesus, hati Kak Stefani yang hitam ini berubah menjadi apa ya? Hati Kak Stefani yang asalnya hitam bisa berubah menjadi apa ya ketika masuk di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus? Wah, ternyata menjadi putih ya adik-adik ya, dan menjadi bersih. Nah, adik-adik ingin mencoba nggak membuat magic trick seperti tadi? Bahan-bahannya sangat mudah loh. Hanya memerlukan 1 lembar kertas putih, kantung plastik seperti ini, dan 1 buah marker atau spidol permanen yang tahan air ya.
Yuk kita buat sama-sama ya. Pertama-tama kita akan menggambar anak kecilnya terlebih dahulu ya adik-adik. Bentuknya bisa sesuka hati kalian. Mau dibikin gampang, mau dibikin susah, terserah kalian ya. Nah, adik-adik, di sini kita gambar hati yang sudah kita warnai dengan hitam seperti ini. Sudah jadi deh gambar kita. Selanjutnya kita masukkan gambar kita ini ke dalam kantung plastik yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan menggambar lagi di atas kantung plastik yang ada seperti ini nih. Kita jiplak saja ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah, adik-adik, yang membedakan gambar yang sebelumnya dan yang sekarang ada di hatinya. Kita menggambar hatinya, tetapi jangan diwarnain hitam ya. Dan kita gambar cross atau salib di dalam hatinya. Sudah selesai deh adik-adik seperti ini. Nah adik-adik, ketika sudah jadi seperti ini, kalian bisa mulai untuk memasukkannya ke dalam air dan lihat apa yang terjadi dengan hati kalian. Selamat mencoba ya adik-adik. Bye, God bless you. Shalom adik-adik semuanya. Wah, banyak sekali ya hasil karya batik bangsa kita. Terus kita lestarikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Child of
Love your pets because they're the best. Take care of them. Give them water and food and treats when they're good, and play with them. Every day and every night with my pets by my side, they are my best friends. Wah, lucu-lucu ya binatang kesayangan ini. Aku jadi ingin memeliharanya. Tapi kira-kira susah nggak ya merawat binatang itu? Yuk adik-adik kita sama-sama belajar di Kids Zoom dan ibadah online pada hari Minggu 17 Oktober dengan tema I Love My Pet. So, sama-sama belajar.